Kepada Allah, di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tholabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, masih dalam pembahasan al-iman bil yaumil akhir, pembahasan tentang surga dan neraka. Karena memang pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir, pembahasan tentang surga dan neraka itu penting untuk selalu dikaji, penting untuk selalu diingatkan agar apa? Agar mengingatkan kita semua bahwasannya kita itu hidup di dunia ini jangan lupa dengan cita-cita yang paling utama, paling tinggi, yaitu masuk surga dan selamat dari neraka. Pembahasan tentang surga dan neraka itu juga untuk mengingatkan kita bahwasannya kita itu beribadah semata-mata karena Allah. Kita beribadah itu untuk mengejar surga, bukan mengejar dunia, bukan mengejar pengakuan orang lain ataupun pujian dari manusia. Dan juga pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir itulah yang akan menjadikan seseorang itu menjaga semangatnya dan istiqomahnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan kemarin telah kita bahas beberapa nama-nama surga, yang diantaranya adalah Jannatul Ma'wa, yang artinya tempat bernaung. Di antara nama surga juga Darul Hayawan. Artosipun apa Pak? Darul Hayawan, kehidupan akhirat adalah negeri atau kehidupan yang sesungguhnya. Di antara nama surga adalah Jannatun Naim, karena memang surga itulah yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan, baik yang dohir maupun yang batin, baik berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pemandangan, wewangian, dan seterusnya. Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian pula surga itu diantara namanya adalah Jannatul Khuldi. Napa? Jannatul Khuldi. Nah, yang menjadi pertanyaan, surga yang nanti akan ditempati oleh orang-orang bertakwa itu apakah sama dengan surganya Nabi Adam dulu, Pak? Surga yang nanti akan ditempati orang-orang bertakwa apakah sama dengan surganya Nabi Adam? Ternyata ada dua pendapat. Pendapat pertama menjelaskan surga nanti yang akan ditempati oleh orang-orang bertakwa berbeda dengan surganya Nabi Adam. Karena alasannya apa? Kalau surganya Nabi Adam dulu kan masih ada larangan. Larangannya apa? Ya, mendekati pohon yang terlarang tersebut. Sedangkan surga yang akan ditempati oleh orang-orang bertakwa nanti sudah nggak ada larangan lagi. Ini pendapat pertama. Namun pendapat kedua, pendapat mayoritas ulama, bahwasannya surga yang nanti akan ditempati orang-orang bertakwa
itu sama dengan surganya Nabi Adam alaihi salam. Kenapa? Berdasarkan hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang ada. Sebagaimana ketika apa? Ketika kisah antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Nabi Adam. Apa pertanyaannya Bapak Ibu? Inna Musa qala ya Rabbi arina Adam alladhi akhrajana wa nafsahu minal jannah. Nabi Musa itu pernah minta kepada Allah, wahai Rabb, perlihatkanlah kepadaku Adam, yaitu yang telah mengeluarkan kami dan dirinya dari surga. Maksudnya dengan sebab Adam manusia dikeluarkan dari surga. Kemudian Allah memperlihatkan Adam kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pun mengatakan kepada Nabi Adam dengan mengatakan, anta abuna ya Adam. Faqala lahu Adam na'am. Engkau kan bapak kami wahai Adam. Adam menjawab benar. Kemudian Musa bertanya lagi, sampai di kesimpulannya Nabi Musa bertanya, fama hamalaka ala an akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Lalu apa yang mendorongmu untuk mengeluarkan kami serta dirimu dari surga? Maksudnya Nabi Musa bertanya, kenapa kok bisa sampai keluar dari surga? Kemudian Pak Bu, Nabi Adam intinya menjelaskan bahwasannya, kenapa engkau Musa menyalahkanku atas sesuatu yang sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis tersebut Bapak Ibu, bahwasannya surga yang akan ditempati orang bertakwa nanti sama dengan surganya Nabi Adam alaihi wassalam. Termasuk dalil yang menyatakan surganya itu sama adalah hadis tentang keutamaan membangun masjid. Nabi bersabda, man bana masjidan lillahi ta'ala yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Menunjukkan surga itu sudah ada. Dan setiap kali orang bangun masjid, Allah akan bangunkan istana di mana? Di surga. Jadi surga itu Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membuat tambahan yang ada di surga. Ditambahkan bangunan istana, diperluas surga. Intinya surga yang akan didapatkan oleh orang bertakwa itu sudah ada dan sama dengan surganya Nabi Adam. Ngaten nggih? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok surga itu sudah ada? Terus yang ngisi sopo? Nganggur, ngoten nggih? Kok enggak nanti saja ketika
manusia sudah dibangkitkan baru diciptakan Allah surga. Nah, inilah pendapatnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berpendapat kalau sekarang surga belum ada, belum diciptakan. Alasannya kalau sudah diciptakan nganggur iman-iman. Berbeda dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya bahwa surga dan neraka itu sudah disiapkan. Apa? Sudah disiapkan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kalau Mu'tazilah niku kan akal-akalan nggih. Akal-akalan maksudnya kalau sudah diadakan apa diciptakan surga dan neraka sama saja katanya seorang raja membuat istana yang penuh dengan kenikmatan, lantas apa? Kok belum ada penghuninya? Nah, ini tentunya apa Pak Bu? Pendapat yang bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis. Karena dalilnya menjelaskan bahwasannya surga dan neraka itu sudah ada. Di antaranya adalah Ali Imran ayat 133. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang namanya urusan akhirat, urusan kebaikan niku napa Pak? Wasari'u, bersegeralah. Kalau dalam urusan akhirat, urusan kebaikan, sebaiknya ampun ditunda-tunda. Tapi bersegera. Bersegeralah menuju ampunan Rabbmu dan bersegeralah untuk semangat meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lafadznya pripun? Uiddat lil muttaqin, yang sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang dalilipun pun jelas uiddat lil muttaqin. Jadi lafadz uiddat itu artinya sudah dipersiapkan. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melihat surga. Kalau kita sampun dereng Pak melihat surga dalam mimpi, pernah dereng? Oh Masya Allah, surga dunia ini. Mimpi mlebu surga pun pernah dereng? Entene mimpi, enten sing mimpi napa disiksa teng alam kubur, bahkan enten ingkang mimpi mlebu neraka bar niku tobat napa? Bangun tidur langsung tobat. Dari Rasulullah pernah melihat surga ketika Isra Mi'raj, sebagaimana dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha innaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya Muhammad itu telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya itu ada surga, surga sebagai tempat tinggal. Niku dalilnya sampun jelas bahwasanya surga itu sudah ada. Apalagi dalil-dalil dalam hadis nih sangat banyak Bapak Ibu nih yang menunjukkan surga itu sampun ada. Di antaranya adalah hadis tentang malaikat Jibril yang pernah diperintahkan untuk melihat isi surga dan isi neraka.
Disebutkan dalam riwayat ketika Jibril melihat surga, dia berkata, "Ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga kecuali dia pasti akan ingin memasukinya." Kemudian Allah meliputi surga dengan perkara yang tidak disukai, perkara yang dibenci. Maka Jibril setelah itu mengatakan, ya, hampir-hampir tidak ada yang mendengar tentang surga. Hampir-hampir apa Pak? Tidak ada yang bisa masuk karena apa? Diliputi sesuatu yang tidak disukai. Maksudnya berat, butuh perjuangan untuk masuk surga. Sehingga Nabi pun bersabda, "Khuffatil jannatu bil makarih." Surga itu diliputi dengan perkara yang dibenci. Wa khuffatin naru bisyahawat. Dan neraka itu diliputi dengan apa? Dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan. Ini menunjukkan surga sudah ada. Demikian juga Bapak Ibu, ketika Nabi melihat surga ketika sholat gerhana. Kalau kita kan ketika sholat gerhana ini kan melihat bulan melihat bulan. Kalau gerhana matahari melihat gerhana matahari. Nabi pernah melihat surga ketika sholat gerhana. Masya Allah. Sebagaimana itu Abbas menjelaskan, khosafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalla, maka Nabi pun sholat gerhana. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat pun bertanya, Bapak Ibu, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamik. Ya Rasulullah, kami melihat Anda itu dalam sholat Pak, seperti mau mengambil sesuatu. Pernah nggak Pak dalam sholat kayak terus apa? Para sahabat melihat Nabi itu seperti mengambil sesuatu. Jadi ketika dalam sholat gerhana, para sahabat melihat seolah-olah Nabi itu seperti mengambil sesuatu. Summa ra'ainaka taka'ta. Kemudian kami melihat Anda mundur ya Rasulullah. Setelah mau mengambil sesuatu, tiba-tiba apa Pak? Nabi mundur. Ada apa ini? Qala inni uritul jannah. Nabi bersabda, sesungguhnya saya ketika sholat gerhana ini diperlihatkan surga. Fatanawaltu minha unqudan. Ketika aku diperlihatkan surga, maka aku pun mengambil dari surga itu napa Pak Bu? Setandan buah. Sak tandan nek pisang niku setandan pisang ngoten nggih. Sak tandan nggih. Masya Allah. Kalau anggur pripun Pak? Setandan anggur niku pripun? Sak gantilan ngoten nggih. Walau akhadtu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Nabi menjelaskan, seandainya aku mengambilnya, niscaya kalian wahai para sahabat akan bisa makan dari setandan buah tadi selama umur dunia masih ada. Seandainya Nabi benar-benar mengambil terus dimakan para sahabat, niku ora entek kantos apa? Sampai umur dunia habis. Masya Allah, itu baru setandan buah di surga nggih. Maka ini apa Pak? Dalil yang jelas bahwasannya surga itu sudah ada. Adapun Mu'tazilah yang mengatakan kalau penciptaan surga dan neraka kalau sekarang itu sudah diciptakan, maka enggak ada faedahnya. Kita katakan sudah ada faedahnya. Sejak
surga diciptakan, neraka diciptakan, itu boten nganggur, tapi sudah ada faedahnya menurut dalil-dalil yang ada. Napa Pak? Bu, napa faedahnya surga sekarang? Apakah sudah ada yang menempati? Sampun dereng? Suwung ngene. Ada faedahnya. Napa faedahnya? Pertama, rohnya orang mukmin, rohnya orang beriman itu nanti akan seperti burung yang berjalan-jalan di surga. Masya Allah, rohnya orang beriman seperti apa? Burung yang jalan-jalan yang swarga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasamatul mu'min idza mata ta'irun ta'laku bisajaratil jannah. Bisajaril jannah. Rohnya orang beriman niku menawi meninggal Bapak Ibu adalah rohnya tersebut berbentuk burung yang bergantungan di pohon-pohon surga. Niki napa? Kalau orang mukmin beriman niku meninggal, maka rohnya itu adalah burung yang bergantungan di pohon-pohon surga. Hatta yurji'ahullahu tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yauma yab'atsuhullah. Sampai nanti Allah mengembalikan roh tersebut ke dalam jasad pada hari Allah membangkitkannya. Rohnya orang beriman napa Pak? Seekor burung yang bergantungan temu di pohon-pohon surga. Saged bayangkan mboten? Bayang apa ya? Saged ya Pak nggih. Ini menunjukkan bahwasanya rohnya orang beriman itu merasakan kenikmatan surga. Akan tetapi dia tidak atau belum masuk surga secara total. Jadi hanya rohnya saja. Adapun jasadnya nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Nah, ini menunjukkan apa Pak? Surga niku ada manfaatnya, ada fungsinya sekarang. Niku kalau rohnya orang beriman. Nah, saat ini rohnya orang yang mati syahid, rohnya para syuhada. Niku napa Pak Bu? Arwahuhum fi jawfi thairin khudrin. Benten iki Pak, khusus nih yang ngamati syahid niku ternyata roh mereka para syuhada itu berada di dalam rongga burung hijau. Berada apa? Di dalam rongga burung hijau. Laha qanadilu mu'allaqatun bil arsy. Masya Allah. Roh mereka berada di dalam rongga burung hijau yang mempunyai banyak pelita. Mempunyai banyak pelita yang bergantungan di arsy-Nya Allah. Bergantungan di arsy-Nya Allah. Tasrahu minal jannah haitsu sya'at thumma ta'ti ila tilkal qanadil. Yang mana roh yang berada di rongga burung hijau tadi Pak dapat keluar masuk surga sesuka hatinya, kemudian beristirahat lagi di pelita-pelita tersebut. Niki rohnya para syuhada. Lebih khusus apa? Rohnya orang yang mati syahid ternyata lebih khusus dari rohnya orang beriman. Meskipun keduanya adalah burung. Karena apa Pak? Karena rohnya syuhada itu kan berada dalam jasad burung. Juga bisa dikatakan nih, tadi burung apa warnanya? Hijau. Hanya saja rohnya syuhada itu lebih sempurna.
karena ruhnya tersebut berada di rongga burung. Dan kelezatan itu lebih sempurna kalau disertai jasad. Kenikmatan lebih sempurna kalau disertai dengan apa? Jasad. Sehingga puncak kelezatan itu ketika ruh sudah dibangkitkan bersama jasad pada hari kiamat yang nanti masuk surga, menikmati surga dengan sempurna. Jadi orang mukmin secara umum ketika di alam barzah yang merasakan kelezatan hanya ruh saja. Adapun orang yang mati syahid karena ketika di dunia itu mengorbankan jiwa raga mereka, maka apa Pak? Allah memberikan raga sementara. Memberikan apa? Raga sementara berupa jasad seekor burung yang mereka terbang ke sana kemari menikmati kenikmatan apa? Surga. Kenikmatan untuk para syuhada ini lebih nikmat daripada kenikmatan ruh orang beriman biasa. Karena rohnya orang beriman itu kan tanpa jasad burung. Cuma rohnya seperti apa? Seperti burung, tapi tanpa jasad burung. Beda dengan syuhada. Ini apa? Dengan jasad burung tadi. Namun kenikmatan tersebut belum sempurna. Nanti sempurna kalau jasad itu juga masuk surga. Ya, ini dalil jelas bahwasanya apa Bapak Ibu? Surga itu ada fungsinya. Bapak Ibu jamaah sasubuh ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalil yang menjelaskan kalau surga neraka itu sudah ada, itu nanti kan di alam barzah itu kan dibukakan pintu menuju surga, diperlihatkan tempatnya di surga, datang angin surga, masya Allah Pak. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi bersabda, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'adu bil ghadati wal asyi. Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika meninggal maka akan diperlihatkan kepadanya tempatnya nanti. Tempatnya kelak itu di mana? Di surga atau di neraka. Yang mana diperlihatkan ini ternyata setiap pagi dan petang. Teng alam barzah niku setiap pagi dan petang diperlihatkan apa? Surga atau nerakanya. Jika ia penghuni surga, diperlihatkan tentang surga. Dikatakan kepadanya, hada maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Ini tempatmu sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat kelak. Ini menunjukkan apa? Surga itu sudah ada. Bahkan dalam hadis yang lain, fa'afrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah. Bentangkan baginya apa Pak? Permadani dari surga. Pakaikan untuknya pakaian dari surga. Bukakan baginya pintu menuju surga. Nek pintu niku dibuka, anginnya melebet mboten? Melebet nggih. Fayatihi min rauhiha. Nek pintu surga niku dibuka Pak Bu, maka angin surga, aroma surga, wangi surga itu akan sampai kepada penghuni kubur tadi nggih. Nah, masya Allah, nek pintu ini dibuka niku angin surga melebet Pak. Nggih. Wa yusahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Dan dilapangkan kuburannya hingga sejauh mata memandang. Wallahu taala alam bisawab. Jadi niki apa Pak? Sampun jelas nih kalau
surga itu sudah ada dan logikanya seandainya ada bos mengatakan kepada anak buahnya, jika anak kamu, wahai anak buah, kalau bekerja dengan baik nanti akan saya bangunkan rumah untukmu. Bos tersebut mengatakan demikian nggih, nek kerja nyambut gawe sing apik tak bangun ke omah. Lalu ada bos lain yang mengatakan kepada anak buahnya, kalau kamu bekerja dengan baik, lo ini rumah yang megah sudah siap. Benten mboten Pak? Benten apa? Oh, udah siap, ini dah siap dengan isinya. Kira-kira lebih semangat maupun Pak? Bos pertama nomor kali. Tentunya pun bos nomor 2 itu udah kelihatan rumahnya pun siap isinya. Beda dengan bos nomor 1 tadi nggih. Arep dibangun ke, yo nek tenang nggih. Wallahu taala alam bisawab. Jadi lebih menarik kalau rumah itu sudah ada. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.